Om Swastiastu. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi bersama Ibu Gusti Ayu Putu Eka Parwati yang akan memperkenalkan dan mengantarkan materi teks deskripsi. Namun sebelumnya, yang pertama kita akan menjabarkan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi dan menelaah struktur serta unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek wisata dari teks yang dibaca dan didengar. Kemudian, untuk pertemuan kita yang pertama, indikator kompetensi pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memahami ciri-ciri teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Inilah pencapaian yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Sudah jelas? Kita lanjut perkenalan tentang pengertian apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Itulah pengertian dari teks deskripsi. Jadi teks ini menggambarkan objek atau tempat atau suatu peristiwa secara jelas dan terperinci. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada 3 ciri khusus yang dimiliki oleh teks deskripsi. Yang pertama itu ciri tujuan dari teks deskripsi. Adapun tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan cara merinci secara subjektif dengan penggambaran sekonkret mungkin, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang kita deskripsikan. Seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa penggambaran dalam teks deskripsi itu dibuat sekonkret dan sejelas mungkin, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Kemudian ciri objek dari teks deskripsi. Objek dalam teks deskripsi digambarkan secara konkret dan bersifat khusus, artinya berbeda satu dengan yang lain. Di sini terdapat pendapat personal dari penulisnya, artinya kesan yang dirasakan penulis terhadap objek dideskripsikan dalam tulisannya. Sudah jelas? Untuk ciri yang ketiga, di sini ada ciri isi. Yang pertama, isi teks deskripsi dirinci menjadi bagian-bagian. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosional yang tinggi. Artinya, kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan isi itu bersifat figuratif atau bermakna kiasan. Sudah mengerti anak-anak? Ibu lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks adalah acuan pada saat kita mau menuliskan atau menyajikan teks deskripsi. Yang pertama, ada judul. Judul teks ditulis dengan jelas sesuai dengan tema. Kemudian bagian pertama, di bagian awal teks ada bagian identifikasi. Dilanjutkan bagian kedua yang disebut dengan deskripsi bagian. Kemudian bagian yang ketiga
adalah bagian penutup atau bagian kesimpulan. Ibu akan menjabarkan penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama, ada bagian identifikasi. Bagian identifikasi terdiri dari penjabaran nama objeknya, yang kedua ada lokasi, yang ketiga ada gambaran umum tentang objek. Kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Ibu di sini ambil sebuah paragraf yang berisikan bagian identifikasi, judulnya Sekolah Kami. Sekolah kami begitu asri, hamparan rumput hijau dan 3 pohon mahoni besar menjadi dekorasi alaminya. Pohon yang cukup besar sehingga siswa mampu memanjat di pohon tersebut beramai-ramai. Nah, di sini dijelaskan ada nama objeknya, sekolah kami. Lokasinya pastilah di sebuah sekolah. Dan gambaran umumnya di sini dijelaskan dari suasana yang tergambar, sekolah kami begitu asri. Kemudian ada hamparan rumput hijau, ada 3 pohon mahoni besar, dan saking besarnya pohon tersebut bisa dipanjat beramai-ramai. Itulah gambaran umum dari objek, ada lokasinya, juga nama objeknya. Contoh teksnya seperti ini. Sudah jelas? Dilanjut dengan bagian deskripsi bagian. Di sini adalah terdapat rincian bagian-bagian dari objek. Contohnya, Ibu ambil di sini judul yang berbeda. Judul teksnya Rumah Tongkonan. Rumah tongkonan terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan dan atap rumah. Ukirannya bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Kayu yang dipakai untuk rumah tongkonan bukan sembarangan. Kayu ini memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di Sulawesi Selatan. Nah, dalam teks ini sepenggal saja Ibu berikan ya satu paragraf untuk contoh deskripsi bagiannya, di mana terdapat rincian bagian-bagian dari objek. Objeknya di sini adalah rumah tongkonan. Dijelaskan bahwa rumah tongkonan terbuat dari kayu. Kayunya itu kualitasnya bagus dan hanya terdapat di Sulawesi Selatan. Ada hiasan di dalam rumah. Hiasan itu terdapat di sekujur badan dan atap rumah. Kemudian ada ukiran dengan motif garis lengkung yang harmonis. Ya, semua komponen yang terdapat di dalam rumah tongkonan itu dijelaskan dan dirinci satu persatu. Ini namanya contoh dari deskripsi bagian yang menjelaskan objek itu secara konkret. Sudah jelas? Baiklah, Ibu lanjut ke bagian ketiga, bagian penutup. Bagian penutup di sini berupa kesimpulan, bisa juga ditambahkan kesan yang dirasakan oleh penulis. Contohnya masih di judul yang sama, Rumah Tongkonan. Di sini ada 2 bagian yang rumpang, itu sudah teks yang kita jelaskan tadi, yang kita sudah pelajari tadi. Yang pertama bagian identifikasi, yang kedua di sini adalah deskripsi bagian. Sehingga Ibu ambil kesimpulannya saja. Contoh kalimatnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan merupakan warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Nah, di sini ada kalimat yang berupa kesimpulan. Contohnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kemudian kesan yang dirasakan penulis,
kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, di sini ada dua kalimat yang berupa simpulan dan satu lagi berupa kesan dari penulis. Apapun yang kalian tulis dalam pendeskripsian objek di bagian identifikasi dan deskripsi bagian, kalian bisa simpulkan itu hanya dengan satu atau dua kalimat saja pada bagian penutup. Kemudian ditambahkan dengan bagian kesan ataupun pesan yang ingin kalian tuliskan mewakili perasaan kalian setelah mendeskripsikan objek yang kalian pilih. Sudah jelas anak-anak? Kalian juga bisa pelajari materi ini di buku paket dan buku LKS yang kalian pegang. Untuk hari ini, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.